TikToker Willy Salim dikenal dengan kontennya memborong makanan dan membantu sesama. Konten kreator yang satu ini pernah memborong 100 kg kepiting, satu gerai McD, hingga satu minimarket. Ia lantas membagikan hasil borongannya itu kepada banyak orang. Hadir di Tonight Show, Willy Salim bercerita banyak hal, termasuk tentang tempat asalnya, Bangka Belitung. Saat ditanya host Enzi soal latar belakangnya, Willy menjawab bahwa dirinya berasal dari sebuah desa di Bangka. "Gua bukan dari Jakarta. Gua dari Bangka. Tahu enggak?" ujar Willy Salim. Dikutip dari YouTube Tonight Sonet, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023. Lebih lanjut, Willy mengaku senang untuk belajar. Hal itulah yang menjadi alasannya dirinya kemudian merantau ke ibu kota. "Gua merantau waktu SMP. Dulu di Bangka suka belajar," ujar Willy kepada host Enzi, Desta, dan Vincent. Lahir di Tobo Ali, Bangka Selatan, Willy membenarkan bahwa di tempat asalnya dulu itu tidak ada bioskop, termasuk mall hingga hotel. Para host pun terkejut akan penjelasan Willy. "Iya, enggak ada bioskop. Di tempat gua lebih parah lagi. Enggak ada mall. Enggak ada hotel. Dan gua bukan di pusatnya. Perlu 3 jam karena gua di ujung," tutur pria kelahiran tanggal 27 Mei tahun 2002. Pria yang sudah merantau sejak SMP ini mengaku memiliki keluarga di Jakarta. Namun perjuangannya untuk mendapat pendidikan yang lebih baik pun patut diapresiasi. Wajar saja. Di tempat Willy berasal, kualitas hingga kuantitas pendidikan yang tersedia sangat jauh jika dibandingkan dengan Jakarta. Ia menuturkan saat ini kedua orang tuanya kerap mengunjunginya. "Sebenarnya enggak sendiri banget. Ada keluarga juga di Bangka. Orang tua, sekarang pulang pergi sih," ujar Willy. "Tadi tujuannya buat belajar. Sekolah. Kan di tempat gua dulu enggak ada universitas. Di kampung gua," lanjutnya. Di balik kisah perjuangannya menuntut ilmu, Willy tak menampik jika harus melakukan penyesuaian lebih di tempat tinggal yang baru. Ia culture shock. "Dulu di Bangka kan ngomongnya aku kamu terus di sini. Elu gue," ujar pemilik akun Instagram @willy27_ itu. Home, seleb, gosipi, berita selebritis. Cerita Willy Salim soal tempat asalnya Bangka Belitung di Tonight Show, enggak ada mall. Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023 pukul 14.37. Baca selanjutnya. Sinopsis film Ambus yang sedang tayang di bioskop. Angkat kisah perang Vietnam. X. Penulis, Nur Ramadaning Tias. Editor, M. Zulkodri. A. TikTokers Willy Salim saat hadir di Tonight Show. "Sebenarnya enggak sendiri banget. Ada keluarga juga di Bangka. Orang tua, sekarang pulang pergi sih," ujar Willy. "Tadi tujuannya buat belajar. Sekolah. Kan di tempat gua dulu enggak ada universitas. Di kampung gua," lanjutnya. Di balik kisah perjuangannya menuntut ilmu, Willy tak menampik jika harus melakukan penyesuaian lebih di tempat tinggal yang baru. Ia culture shock. "Dulu di Bangka kan ngomongnya aku kamu terus di sini. Elu gue," ujar pemilik akun Instagram @willy27_ itu. Benarkan di Bangka enggak ada mall. Tempat hiburan di Pulau Bangka memang bisa dihitung jari. Di ibu kota provinsi Bangka Belitung, Pangkal Pinang saja, tempat hiburan bioskop baru hadir di tahun 2016. Sebelum itu, masyarakat Bangka Belitung harus menyeberang ke Palembang atau Jakarta untuk menonton film. Begitu pula tempat perbelanjaan seperti mall. Di Pangkal Pinang, sekira tahun 2019 Transmart hadir dan menjadi pilihan pusat perbelanjaan selain Ramayana dan Puncak Mall. Dibandingkan menghabiskan waktu di bioskop atau mall, masyarakat Bangka Belitung sepertinya lebih suka nongkrong di pantai sambil menikmati es kelapa muda dan otak-otak, makanan yang terbuat dari olahan ikan lalu dibungkus menggunakan daun pisang dan dipanggang. Willy Salim merupakan seorang YouTuber yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh warganet. Willy Salim sendiri sering membuat konten dengan memborong pedagang kaki lima ataupun ke restoran-restoran ternama dan membagikannya ke masyarakat. Baru-baru ini, Willy Salim bercerita tentang perjalanan hidupnya sebelum menjadi YouTuber terkenal lewat podcast Denny Sumargo. Dalam konten tersebut, Willy menceritakan awal mula dirinya membuat konten memborong ke pedagang. Awal mula dirinya membuat konten memborong
Ia melihat seorang bapak-bapak sedang berjualan namun dagangnya belum laku sama sekali. Alhasil, Willy pun berinisiatif untuk membuat konten memborong dagangan bapak tersebut dan membagikannya kepada warga setempat. Tak disangka, konten tersebut tembus 10 juta viewers di YouTube. Pas bulan Ramadan, gua lihat ada pedagang takjil. Gak ada yang beli. Gua samperin terus gua borong. Terus gua bagiin ke orang-orang, ucap Willy. Terus gua upload videonya. Rame nonton 10 juta per hari. Wah kacau 10 juta gitu kan. Gua sampai gemeteran sampai gak bisa tidur sumpah, lanjutnya. Sejak saat itu, Willy pun terus membuat konten memborong ke pedagang kaki lima sampai ia pun memiliki penghasilan puluhan juta per hari. Di balik itu, Willy Salim pun pernah mengalami kerugian yang cukup besar di konten memborong tersebut. Kerugian itu berawal saat dirinya memborong dagangan dan tidak berbalik modal. Gua pernah borong dan gak semuanya balik modal. Kayak pernah pengeluaran gua lebih banyak dari pemasukan, ujar Willy.